Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Kak Teti dan Kak Devi di ibadah hari Minggu pelayan anak hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, saatnya kita doa pembukaan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami akan beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah doa pembukaan. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku. Dengan hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Bait ketiga. Hai kawan, pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik, pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 108 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 108 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kata dibacakan, syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan.
Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Amin. Adik-adik, kita sudah bermazmur, sekarang saatnya kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 140 Firman-Mu Pelita. Siapkan Alkitabnya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelumnya Kak Teri minta untuk adik-adik membuka Alkitabnya dari Yunus pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Yunus pasal keempat ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Biarkan Alkitab adik-adik tetap terbuka. Kita minta tuntunan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Berkatilah apa yang kami baca dan apa yang kami dengar ya Tuhan tentang cerita firman-Mu. Hanya di dalam penyertaan-Mu. Amin. Adik-adik, Kak Teti bacakan Alkitabnya dari Yunus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknyalah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, tema firman kita hari ini yaitu kasih sayang Tuhan. Di bacaan firman Tuhan hari ini itu kita menceritakan tentang tokoh Alkitab. Kira-kira adik-adik tahu tokoh Alkitab apa? Ya, benar. Bacaan firman ini sudah tertulis. Kita akan bercerita tentang tokoh Alkitab yaitu Yunus, yang bernama Yunus. Yunus adalah anak Amitai
yang diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe adalah ibu kota Asyur, bangsa yang fasik, kejam, dan dursila. Niniwe merupakan ancaman bagi Israel. Oleh karena itu, Yunus tidak mau pergi ke kota tersebut. Akhirnya, Yunus melarikan diri. Ia memilih untuk pergi ke Tarsus. Tetapi di dalam perjalanan menuju Tarsus, Yunus harus mengalami berbagai banyak peristiwa yang sangat mengerikan. Karena kapal yang ditumpangi oleh Yunus hampir karam, dan mereka meyakini karena ada orang yang melawan Tuhan. Akhirnya Yunus meminta kepada orang-orang di kapal agar ia dibuang ke laut, dan ia harus berada di dalam perut ikan besar yang menelannya. Adik-adik pernah dengar nggak lagu Yunus di perut ikan pau pau pam? Nah, itu adik-adik, itu alasan kenapa tiba-tiba Yunus ada di perut ikan. Ia meminta orang-orang yang ada di kapal tersebut untuk membuang Yunus, sehingga Yunus bisa berada di perut ikan. Di saat Yunus berada di perut ikan, Yunus memohon dengan berdoa, memohon belas kasih Allah. Lalu ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan, dan Yunus pergi ke Niniwe. Yunus menyampaikan pesan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Niniwe. Mendengar apa yang Yunus katakan, orang-orang Niniwe melakukan doa dan puasa. Mereka melakukan pertobatan, dan akhirnya mereka mendapatkan belas kasih Tuhan. Yunus marah dan kecewa karena tidak jadi menghukum Niniwe. Adik-adik perlu tahu, Tuhan mengetahui perasaan Yunus saat itu. Karena itu Tuhan memberikan pembelajaran dan peringatan kepada Yunus melalui sebatang pohon jara yang tumbuh dalam waktu singkat. Di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jara melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus saat itu sangat bersuka cita karena pohon jara itu. Itu di ayat yang ke-6 itu katakan Yunus sangat bersuka cita dengan tumbuhnya pohon jara itu. Terus di ayat ke-7, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jara itu sehingga layu. Di ayat ke-7 ini merupakan salah satu pembelajaran dan peringatan dari Tuhan untuk Yunus. Melalui peristiwa itu Tuhan hendak mengatakan kepada Yunus bahwa ia tidak hanya mengasihi Israel, ia juga mengasihi warga di kota Niniwe yang sudah bertobat. Adik-adik, tema kita hari ini yaitu kasih sayang Tuhan. Adik-adik perlu tahu, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dari kisah Yunus dan pohon jara kita dapat melihat bahwa Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya kepada semua ciptaannya. Adik-adik ingat nggak minggu lalu tentang kisah belalang? Tuhan sangat mengasihi semua ciptaannya, seperti minggu lalu Tuhan juga mengasihi semua ciptaannya. Terlebih kepada manusia, itu artinya Tuhan juga mengasihi adik-adik
dan kakak dan semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan mengasihi semuanya, tidak membeda-bedakan si A dan si B. Sebagai orang yang telah menerima kasih Tuhan, adik-adik harus menjadi orang yang juga menyatakan kasih kepada sesama. Kasih Tuhan kepada adik-adik nyata melalui kesehatan yang adik-adik miliki saat ini. Tuhan juga menyatakan kasih-Nya melalui kehadiran orang tua, teman, dan juga melalui guru-guru yang ada di sekolah, dan baik di sekolah, di lingkungan adik-adik, dan di sekolah minggu, di gereja. Karena itu adik-adik harus menjadi teman yang baik, murid yang giat belajar, dan anak yang selalu menghormati dan membanggakan orang tua. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi teman yang baik berarti kita harus mengingatkan teman kita. Jadi kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita ingatkan dia, kita bilang jangan lakukan itu. Jadi kalau ada teman kita yang berbuat jahat atau nakal, kita tegur dia, kita ingatkan dia. Kita juga harus memberikan contoh bahwa perbuatan baik itu seperti apa, perbuatan jahat seperti apa, perbuatan yang harus kita lakukan itu seperti apa, supaya mereka bisa menjadi anak yang baik seperti adik-adik. Dan ketika mereka telah menjadi yang baik dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, kita tidak boleh iri kepada mereka. Kita harus tenang dan kita harus patut bangga. Kita bisa mengubah mereka yang semula menjadi nakal dan sekarang menjadi sangat luar biasa baik dengan tuntunan Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Sebagai orang yang mendapatkan kasih Tuhan, jadi adik-adik harus menyatakan kasih kepada sesama dan tidak boleh memiliki rasa iri kepada Tuhan ketika Tuhan mengasihi orang yang sedang bertobat kepadanya. Jadi adik-adik tidak boleh iri atau benci atau kesal pada Tuhan, tapi adik-adik harus patut bangga dengan tuntunan Tuhan. Adik-adik mampu merubah sikap nakal teman adik-adik menjadi yang luar biasa baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan doa syafaat. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menjaga kami, Engkau sudah melindungi kami, Engkau selalu mengasihi kami. Tiada waktu ya Tuhan, tanpa batas waktu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan. Kami sudah membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yunus, tentang kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa kepada Yunus ya Tuhan, dan kepada penduduk yang ada di kota Niniwe ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami sedang ibadah online ya Tuhan. Meskipun kami sedang ibadah online ya Tuhan, kami tetap percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu tetap selalu ada untuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Hingga saat ini ya Tuhan, kami masih mampu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah kesehatan untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, untuk kakek nenek dan untuk orang-orang yang lebih tua daripada kami ya Tuhan. Sertailah mereka ya Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan, dan berikanlah mereka selalu kesehatan ya Tuhan. Dan berkatilah segala pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, juga kami tak lupa berdoa untuk Bu Pendeta Monik ya Tuhan, yang sebagai
kepala gereja, kepala pemimpin, ketua majelis jemaat di gereja GPIB Bukit Harapan saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah pelayanannya ya Tuhan, berikanlah selalu beliau kesehatan ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk para majelis yang bertugas ya Tuhan, yang melakukan pelayanan kepadamu ya Tuhan. Berkatilah segala pelayanan yang mereka kerjakan ya Tuhan, yang mereka lakukan ya Tuhan. Dan berikanlah selalu mereka kesehatan ya Tuhan, agar bisa selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, sertailah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, agar mereka bisa pulih dan sehat kembali, dan bisa bersenang-senang kembali, dan bisa bermain-main kembali, dan bisa beraktivitas kembali dengan baik ya Tuhan, dengan sehat ya Tuhan, dan bisa bergembira dengan teman-temannya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk kakak-kakak kami yang kelas 6 ya Tuhan, yang saat ini mungkin mereka lagi pra-ujian ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, sertailah mereka ya Tuhan. Berkatilah segala pelajaran yang mereka pelajari ya Tuhan. Semoga apa yang mereka pelajari, apa yang mereka pelajari selama ini bisa mereka kerjakan di saat mereka menghadapi ujian saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hanya di dalam penyertaan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa diserahkan ke mama atau papa adik-adik untuk diserahkan di kantor gereja. Adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi, bait pertama sampai kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa ku yang kanan. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di tengah-tengah gereja kami, maupun dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu pelayan anak hari ini akan segera berakhir, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Kita bangkit berdiri adik-adik. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Bait kedua.
sudah saatnya ibadah kita akan berakhir untuk hari ini. Untuk minggu depan tetap ya. Adik-adik, kita firman hari ini kita diingatkan untuk selalu mengasihi teman-teman kita, untuk selalu memberikan rangkulan kasih kepada teman-teman kita, dan untuk membanggakan dan tetap selalu menghormati orang tua kita yang di rumah dan orang tua kita yang ada di sekolah. Orang tua kita yang di sekolah siapa adik-adik? Ya benar, orang tua kita di sekolahan yaitu guru. Adik-adik tetap harus patuh hormat kepada guru kita. Adik-adik jangan lupa tetap selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk selalu tetap menyatakan cerita firman Tuhan ke dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik tetap selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan selalu mengingatkan teman adik-adik jika ada teman yang berbuat salah, nakal maupun jahat kepada teman-teman yang lain. Adik-adik sebelum ibadah ini berakhir, kita satu dalam doa, kita minta berkat kepada Tuhan agar apa yang kita akan jalani, kegiatan kita untuk ke depan bisa menjadi berkat bagi kita, bagi Tuhan, dan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami sudah akan mengakhiri ibadah hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam penyertaan Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Meskipun ibadah ini melalui online atau melalui video, tapi kami tahu bahwa berkat Tuhan tetap selalu ada untuk kami. Hanya di dalam penyertaan Yesus Kristus kami memohon atas segala berkat dan kasih sayang-Mu pada kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.